Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Siti Aminah MPD selaku pembimbing mata kuliah ilmu hadis, yang saya cinta sayangi, teman-teman kelas C1 yang sama-sama memuliakan Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat taufik beserta hidayahnya kita masih diberi kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah mengangkis kita dari jurang-jurang kenistaan menuju alam yang terang benderang seperti halnya saat sekarang ini. Baiklah, kali ini saya akan berpidato tentang mata kuliah studi hadis, yaitu tentang hadis pendekatan fungsional dan juga pendekatan keteladanan. Yang pertama yaitu pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional yaitu penyajian materi ataupun penyampaian materi, yakni ajaran agama Islam dengan penekanan segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai tingkat perkembangan mereka. Misalnya pembelajaran pada waktu melakukan sholat, bacaan-bacaan sholat, rukun-rukun sholat, dan yang lainnya, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, yang ditemukan dalam hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala man nafsah an muslimin kurbatan min kurabi dunya yasarallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yasaru ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara ala muslimin fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi aunil akhih. Yang artinya, dari Abu Hurairah Nabi bersabda, barang siapa yang melapangkan seorang muslim dari sesuatu kesulitan di dunia, maka niscaya Allah akan melapangkan dari sesuatu kesulitan di akhirat. Siapa yang memudahkan seorang muslim dari suatu kesulitan di dunia, niscaya Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Dari hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad. Ada 4 hal yang diinginkan Rasulullah agar dikerjakan oleh umatnya terhadap hadis di atas. Yang pertama yaitu melapangkan kesempitan. Yang kedua memudahkan kesulitan. Yang ketiga yaitu menutup aibnya. Dan yang keempat menolong saudaranya. Untuk kegiatan tersebut ditegaskan oleh Rasulullah manfaat yang akan didapat oleh pelaku baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dapat membangkitkan semangat para sahabat untuk saling membantu, untuk saling menolong, untuk saling menyayangi kepada saudara-saudaranya. Dengan demikian, beliau telah menggunakan pendekatan fungsional dalam mendidik para sahabatnya. Dalam dunia pendidikan, Sesungguhnya orang yang berpendidikan dan orang yang mendapatkan pendidikan itu bukan hanya sebagai untuk mengisi kekosongan intelektual ataupun untuk menghilangkan kebodohan, namun tetapi untuk dijadikan motivasi ataupun pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang demikian itulah yang menjadi tujuan dalam pendidikan. Terlebih lagi dalam pendidikan agama Islam, di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Itu tadi teman-teman, yaitu tentang hadis pendekatan fungsional dan juga contoh-contohnya.
Selanjutnya saya akan menerangkan apa itu hadis pendekatan keteladanan. Selanjutnya yaitu pendekatan keteladanan. Pendekatan keteladanan sendiri yaitu memperlihatkan ataupun mempercontohkan kepada para peserta didik ataupun kepada saudara-saudara kita ataupun kepada teman-teman kita. Nah, kita sebagai calon pendidik ataupun calon guru, kita senantiasa harus berbuat baik, harus mempercontohkan yang baik. Karena keteladanan pendidik terhadap peserta didiknya akan sangat berpengaruh dan sangat penting untuk menentukan keberhasilan mereka, untuk menghasilkan keberhasilan pembelajaran. Jadi dalam hal ini dijelaskan bahwa seorang guru ataupun calon pendidik itu adalah sebuah tokoh, adalah sebuah contoh untuk mengidentifikasi, untuk sebuah tokoh identifikasi dalam pandangan anak yang akan menjadi keteladanan mengidentifikasi diri dalam hidupnya. Dalam hal ini, sehubungan dengan ini telah ditemukan hadis sebagai berikut. An Abi Sulaiman Malik ibnil Huwaris qala Ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sababatun mutaqaribun fa aqamna indahu ishrina lailata fadonna anna astaqna ahlana wa sa'alana ammar tarokna fi ahlina fa ahbarona huwa kana rafiqan rahiman faqala rji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usolli wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum summa liyu'ammakum. Yang artinya, Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwaris berkata, kami beberapa seorang pemuda sebaya mengunjungi Nabi. Lalu kami menginap di sana selama 20 malam. Beliau menduga bahwa kami telah meninggalkan keluarga dan juga merindukan keluarga dan menanyakan apa yang kami tinggalkan bagi keluarga di sana. Lalu kami memberitahukannya kepada Nabi. Beliau adalah orang yang halus, beliau adalah orang yang penyayang. Beliau bersabda, kembalilah kalian kepada keluarga kalian, ajarilah mereka mengaji, suruhlah mereka, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Apabila waktu sholat telah tiba, hendaklah kalian mengumandangkan azan, dan yang lebih tua hendaklah menjadi imam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis di atas, Rasul memberikan keteladanan bagaimana cara memperlakukan tamu selama berada di rumahnya. Beliau telah menunjukkan keramahan, kelemah lembutan, kasih sayang, dan meninggalkan kesan yang mendalam. Dalam hal ini telah dijelaskan bahwa Rasulullah tidak menyuruh mereka untuk meniru, tapi Rasulullah memberikan contoh agar mereka tertarik untuk meniru, memberikan contoh yang terbaik bagi mereka. Selain itu, beliau juga mencontohkan mendirikan sholat, terlihat bahwa mengutamakan pendekatan keteladanan. Dalam contoh lain, dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan saat kita kecil, bagaimana kita berbahasa yang baik, bagaimana kita berbahasa yang sopan, yang santun, tergantung kepada siapa kita meniru, seperti itu. Jadi kita sebagai seorang yang berpendidikan, sebagai seorang yang lebih paham, jadi kita senantiasa memberikan contoh ataupun memberikan sebuah pelajaran yang baik agar semua orang itu bisa meniru dengan perilaku baik kita. Manusia banyak belajar tentang berbagai kebiasaan dan juga tingkah laku melalui proses peniruan terhadap kebiasaan dan tingkah laku kedua orang tuanya. Ya, contohnya saja sebagai anak kecil. Anak kecil kalau orang tuanya bicara baik, ya pasti ikut baik. Tergantung dengan siapa dia mencontoh gitu.
Jadi tanpa terbiasa mendengar, tanpa terbiasa mengucapkan satu kata, manusia itu tidak akan bisa berbahasa lisan yang baik dan yang sopan. Itu tadi pemaparan tentang hadis pendekatan fungsional dan juga hadis pendekatan keteladanan. Jadi kesimpulannya, kita sebagai makhluk sosial, makhluk hidup ciptaan Tuhan, kita hendaknya harus saling menolong, saling menghargai, dan juga saling menyayangi. Dan kita sebagai calon guru ataupun calon pendidik, hendaknya kita memberikan contoh ataupun memberikan arahan yang terbaik bagi mereka nanti. Jadi sesuatu yang baik dari kita akan ditiru oleh peserta didik kita. Karena sebuah contoh dari guru ataupun dari calon pendidik itu sangatlah penting bagi mereka. Karena sebuah tiruan ataupun contoh itu adalah sebuah faktor yang menentukan untuk menentukan keberhasilan dalam pembelajaran. Jadi insya Allah kalau sudah gurunya baik, gurunya sopan, ngajarnya sopan, bicaranya sopan, insya Allah para peserta didiknya juga ikut sopan. Mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan ataupun kekeliruan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.